congratulations untuk Gugun sebagai most valuable player of the game di game yang pertama 9-0-2. Dan penutupan itemnya udah langsung menuju ke Immortality. Jadi Dreadnought armornya dia jual, dia bikin Immortality dan solo kill di bottom lane. Itu nggak terdeteksi Lim, tapi ada dua movement yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm berarti. Yang pertama mereka mencoba untuk melakukan defense di area top lane, yang kedua looknya show up di bottom lane. Jadi udah pasti Gugunnya berani banget untuk eksekusi. Kelihatan. Ya dia unggul dari segalanya juga sih, Be. Jadi makanya memang PD juga full damage ya. Untuk Nolan sekarang dia sering pakai Lethal Ignition karena pertama kali Nolan muncul tuh gue lihatnya pakai Impurage. Impurage kalau nggak Killing Spree. Iya kan, tapi sekarang udah full damage lethal, Be. Lethal Ignition. Udah pastilah, dia pakai Fracture aja kan udah pas 3 hit. Dan itu ngebuka pasifnya banget dengan instan. Diawali kalau kita lihat dari highlight, yang tentunya ini menarik sekali untuk kita lihat dari awal tuh bener-bener udah unggul banget. Tapi ya, seperti yang Lim bilang tadi, 3 point kill sebelum turtle. Iya kan? Jungle manapun udah pasti full senyum. Dia udah pasti level 5 gitu loh dengan mengamankan objektif-objektif yang tersisa. Dan counter setupnya aku lihat manis banget. Baloyski beberapa kali dengan flicker dibalaskan dengan Yawi, dengan Earthshatter. Yang kita tahu durasinya sangat-sangat lama. Dan ini dia yang aku maksudkan Lim dan juga Nevin. Di bottom lane-nya itu Gugun dapetin 1 kill. Sehingga udah pasti dia menang di 2 lini yang berbeda. Dan Geek Farm berarti membuat 2 move di satu momentum yang sama ketika mereka dalam loose condition. Ya. Itu baru di menit 5 loh. Bahkan di menit 5 aja Gugunnya udah langsung dikasih 1 lane. Jadi memang ini mau dijadiin cyber carry kayaknya untuk Gugunnya. Dan ini lihat, Gugunnya ngerem dulu di sini, dia tungguin implosion. Implosion selesai baru dia join team fight. Bener-bener literally nunggu gitu ya, dia diem doang di situ. Ini menurutku udah bukan kedisiplinan lagi sih, itu jatuhnya udah kesabaran. Iya. Karena kalau misalkan tadi terburu-buru dan ternyata King Gugunnya malah join di implosion, kayaknya Gugun di sana yang bakal tertangkap. Iya, semua mata ke Gugun. Dan ini juga cara masuknya menurut gua agak buru-buru sih dari auranya juga. Mereka memanfaatkan wave minion, tapi kayaknya menurut aku ketika kita berbicara terburu-buru, overheating juga berpengaruh sih di sana. Karena mereka kayaknya udah winning condition banget, 10.000 gold loh. Siapa sih 10.000 gold yang gak berani nabrak di level MPL? Dan akhirnya ditutup dengan Kabuki plus Gugun yang langsung eksekusi ke arah base-nya. Mantap. Ini calon-calon rookie of the week lagi kayak. Wey, sabar. Emang jungler-jungler belah tengah ini fenomenal ya. Oh gitu ya, Hazel mungkin bisa jadi saran untuk Bisa next. dipertimbangkan kali Pakai ya. belah tengah juga ya. Belah tengah juga. Dan ini gue bahas sedikit soal Barat nih, Be. Barat dan juga Pakito. Ya Boleh. kita tahulah dulu. Ya ini adalah match up-nya. Ada Pakito dijawab pakai Barat. Bahkan itu Pakito masih overpower banget menurut gue. Iya. Yang dimana stacknya 4 masih, Be. Bahkan dulu Pai pernah bilang ya, Barats bagus, Barats tuh. Foto Itu nelfon dia. papanya kan, Barats bagus ya, emang bener Barats bagus. Karena melihat dari potensinya sebagai opener yang sekarang dan bahkan sebagai badan, dia bikin Winter Run cenderung. Biar kalau misalkan dia nerima damage dari turret, dia udah pasti bakal ready dengan counter setupnya lagi dan lagi. Kuncinya di sini jangan terlalu all in. Ketika ternyata Geek Farm membawakan Tigreal yang ketika dia membuka implosion semuanya selesai. Iya. Apa jangan-jangan punish Baloyski juga jadi jawaban nih, Be? 7 poin death. Iya kan? 7 Dari kali awal. death. Dari awal tanpa adanya penggunaan flicker hingga dia 2 kali tumbang loh. Dan melihat bagaimana mungkin early agresif yang dibawakan oleh Aura benar-benar berhasil. Dan ternyata semua diawali gara-gara lagi dan lagi rotasi dari Yeskiel-nya juga. Seperti yang lu bilang Lim, ini assassin jungler. Otomatis dia butuh yang namanya cover dari mid lane-nya dengan cepat. Dan cover dari mid lane tersebut ternyata hero early game juga yang seenggaknya punya efek disable. Yaitu adalah Nana. Dan aku suka banget Nana dibandingkan dengan tadi yang mungkin kita lihat ada opsinya Gord mungkin yang tersisa. Atau mungkin kita berbicara Novaria yang walaupun termasuk ke dalam banning phase. Tapi ya Novaria juga gak bakal bisa nge-cover kayak gitu loh responnya. Bener, tapi kaget juga sih ada edit, Be. Ada edit. Tiba-tiba kan Tiba-tiba. gitu. Tapi match kali ini apa saja yang sebenarnya terjadi dengan player of the match kita? Jatuh ke tangan Gugun. Gugun ya udah pastilah kalau kita melihat dari objektif dia benar-benar perfect terhadap Hazel. Hazel dikasih 0 loh dari game pertama sampai di game yang kedua dan memang sangat wajar dia menjadi player of the match. Dia yang dapat semua objektifnya Nevin dan juga Lim. Mungkin kalau ada kandidat lainnya Yawi sih tadi. Iya. Karena Ya, yang ngasih setuju. space-nya itu Yawi. Nah. Editnya itu yang ngepanis Baloy di awal. Groknya yang mirror nge-screening sampai di turtle ya free banget. Sampai benar-benar ada perbedaan satu level loh dari Battle Retribution yang kalau misalkan kita lihat dari highlight UBS Gold ini yang menarik. Retribution yang begitu on point sehingga membuat Hazel itu stuck di level yang ketiga. Dia nggak bakal punya energy eruption, dia nggak bakal punya yang namanya satu buah Apresses Wrath. Dan ditambah look yang terlalu overcommit. Ini kayaknya udah terlalu overheating juga sih dari awal permainan sih Lim kalau yang aku lihat. Dalam keadaan loose condition, overheating.
Ini efeknya domino banget dan menurutku sangat-sangat buruk kalau misalkan dipertahankan sama Geek Farm dalam keadaan mereka lose condition. Kalau win condition kayaknya bagus kayak tadi sebenarnya. Ya, jadi kayak kadang udah pegang tapi mereka sendiri yang terlalu maju jadi kayak hilang lagi. Dan itu kayak menurutku bahaya sih dengan momen yang comeback harusnya diusahakan malah jadi miss. Iya, iya. Alhasil ketika comeback tercipta karena memang perebutan objektifnya memang tidak berimbang sama sekali dan selalu ada pencurian yang didapatkan oleh Gugun dengan battle retribution-nya serta targetingnya sih. Gak tau kenapa kalau tadi Lim bilang Yawi, aku setuju nih Yawi ada di urutan yang kedua, tapi urutan ketiga Aran yang dari tadi tuh bener-bener bikin game changingnya juga nih. Momennya yang awalnya mungkin Aura terlihat kalah dari tim fight-nya, tapi Aran mempertahankan diri di depan, dia ngepok lagi ke bagian belakang hingga akhirnya dia dapat Kira Armor, perang lagi dia langsung Insanity lagi. Dan makanya aku bilang kegilaan terakhir yang diciptakan Aran adalah dengan flicker bersama dengan Ezekiel dan mendapatkan 2 member di sana. Ada Luke juga yang terbakar dan pasifnya pun kembali lagi hingga akhirnya Aran last Insanity-nya 2 kali. Iya sih, tadi Luke-nya juga udah maju ke depan. Mungkin informasi Kadera nggak ada flicker yang bikin tadi move giranya Aran keluar. Iya, last Insanity dengan Inspire yang dibawakan loh. Ini baru lagi nih Lim, Inspire-nya udah bukan di jungler. Iya kan? Di XP loh. Biasa Cici gue lihat kayak Biasa gini. Cici, biasa Iya Cici. kan? Kalau nggak Cici tadi mungkin kayak Barats tuh. Oke lah, karena kan mainin stack. Sama Ya. kayak Cloud kan jatuhnya. Tapi kalau Xborg, ya dia emang pengen lebih sering ngepok aja dan manfaatin War X dengan true damage-nya. Jadi mandi tuh damage nih untuk teman-teman Geek Farm-nya. Bisa ya, jadi unlimited fire. Unlimited Dibakar fire. terus Beneran dinyalain sendiri apinya bang. Bener. Dan ya Fredrinnya sama nih dari Hazel juga dengan Inspire ya. Sama kayak di game pertama, Sama, cooldown sama. juga buat pegangin orang. Item dari Fredrin, gue lihat Super Ken doang Be. Yang bikin first itemnya Oracle. Oracle, bener itu dia. Karena murah, 1860. Kita dapetin HP, kita dapetin physical magic defense 25, sama-sama balance. Dan cooldown reduction-nya itu loh, yang connecting harusnya sama Inspire. Atau jangan-jangan karena Super Ken bikinnya Oracle, dia nggak perlu Inspire, Lim. Bisa Dia jadi. nggak perlu emblem itu 5%. Iya, dan ini kan pasifnya Fredrin masuk juga kan, harusnya ke Oracle dong. Masuk, Kayak life back-nya itu loh, nah ya. itu bisa jadi lebih gede. Karena kalau Apressus Red kena 2-3 pemain dalam keadaan dia mungkin 4000 damage, berapa banyak spell fam yang dia dapatkan dari situ. Gede banget, tapi nggak ada Oracle untuk kali ini Be. Gak ada. Oracle kayaknya kurang laris ketika kita berbicara dari Gugun atau bahkan dari Hazel. Tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat dari komposisi itemnya sebenarnya. Ini komposisi itemnya Ezekiel yang ternyata dia benar-benar bikin fleeting time dari awal dulu. Let's say tadi kalau kita melihat dia Flask of Dionysus, Yawinya itu langsung respon dengan item-item yang benar-benar badan aja di depan dan dominance ice yang paling penting. Karena lawannya kebetulan Florin. Dan Florin walaupun digunakan oleh Onyx loh di final playoff season 12. Sepertinya win rate-nya masih kecil di MPL Indonesia. Benar. Tapi Rich Guy by UBS Gold juga jatuh ke tangan Kabuki bersama dengan The Carry-nya. Ya memang tadi spam terus-terusan dari Aran. Gue sempat mikir Aran yang bakal jadi The Carry. Ternyata memang damage Kabuki terlalu banyak ya. Kayaknya terlalu beda sih. Blazing Duet area of effect. Jadi walaupun tadi kita lihat Kabuki ada pertukaran dari segi immortality dan juga mungkin win of nature yang dia miliki. Tapi ternyata tetap damage area of effect 360 itu benar-benar menyebalkan dan kita tahu sendiri damage per secondnya sangat-sangat intens karena dia bawain Demon Hunter Sword, dia bawain Golden Staff, permainan front to back pun bisa dijalankan. Makanya nggak heran Hazel tadi walaupun dia tercover dengan Netherrealm tapi pecahnya cepet banget. Cuma karena 2-3 hit dari Kabuki. Ya, sinerginya juga berjalan dengan baik dengan seorang Yawi. That's why damage outputnya bisa benar-benar maksimal. Dan itu dia untuk statistik dari game kita yang kedua. Oke, dan ini dia untuk a golden moment-nya. Nice, pelan-pelan mah. Stiker, kata stiker. Udah. Nice. Masuk ya, lihat guys. Oke bro. Bro di sana. Gas. Ayo mana? Verify ya, tanya guys. Aman. Pecah semua nih, no purify. Let's go boy. Pelan-pelan. Oke masih ada. Bet di belakang guys. Lihat bukit. Bisa pok depan dulu, pok next floor, pok. Oke. Gasman. Mati. Kelar. Bet. Gol. Gak ada wave dia. Gas. Nice boy, gas. Bisa coba. Bisa ya? Satu atas, satu bawah, satu kiri, satu tengah. Pelan-pelan ya guys. Tower lock. Nice boy. Nice run. Bot.